Di sebuah istana di Cordoba, pada tahun 891 Masehi, lahirlah seorang anak yang kelak akan menjadi pemimpin besar di tanah Andalusia. Namanya Abdurrahman III, keturunan langsung dari dinasti Umayyah yang telah lama berkuasa di wilayah tersebut. Sejak kecil, ia tumbuh dalam lingkungan istana yang dipenuhi intrik politik, pendidikan tinggi, dan latihan militer. Wajahnya tampan, dengan rambut pirang dan mata biru, yang menjadi ciri khas keturunan campuran Arab dan Berber. Namun, masa kecilnya tidak sepenuhnya bahagia. Ayahnya meninggal ketika ia masih sangat muda, meninggalkannya dalam perlindungan kakeknya, Emir Abdullah, yang saat itu memerintah Cordoba. Di bawah asuhan para guru terbaik, ia mempelajari ilmu pemerintahan, strategi perang dan diplomasi, sembari mengamati bagaimana kakeknya berjuang menghadapi berbagai pemberontakan dari dalam dan ancaman dari luar. Ketika Aram Puamka, Emir Abdullah wafat pada tahun 912 Masehi, tahta Cordoba jatuh ke tangan Abdurrahman III, yang saat itu baru berusia 21 tahun. Warisan yang ia terima bukanlah kejayaan, melainkan kerajaan yang hampir runtuh. Andalusia kala itu penuh dengan perpecahan, di mana berbagai suku Arab, Berber, dan kaum Muwallad, yang merupakan penduduk asli yang masuk Islam, saling bersaing dan memberontak melawan kekuasaan Cordoba. Sementara itu, di utara, kerajaan-kerajaan Kristen seperti Leon dan Navarra terus memperkuat diri dan mengancam wilayah Muslim. Namun, Abdurrahman III bukanlah pemimpin biasa. Sejak awal, ia menunjukkan kecerdasan dan ketegasan dalam memerintah. Dengan segera, ia melancarkan serangkaian kampanye militer untuk menaklukkan kembali wilayah-wilayah yang telah terlepas dari kendali Cordoba. Ia mengalahkan pemberontakan di Seville, menaklukkan wilayah Badajoz, dan menghancurkan perlawanan dari suku-suku Berber di selatan. Namun, tantangan terbesar datang dari keluarga Bani Hafsun yang telah lama menentang kekuasaan Umayyah dan mendirikan kekuatan sendiri di pegunungan Malaga. Umar ibn Hafsun, pemimpin pemberontakan itu, telah membentuk koalisi kuat dan bahkan mendapat dukungan dari kerajaan Kristen. Tetapi Abdurrahman III tidak gentar. Dengan strategi cermat dan ketahanan luar biasa, ia secara perlahan melemahkan kekuatan Bani Hafsun. Setelah bertahun-tahun pertempuran, ia berhasil merebut kembali benteng-benteng mereka, dan pada akhirnya mengakhiri pemberontakan itu sepenuhnya pada tahun 928 Masehi. Dengan kemenangan ini, ia telah mengukuhkan kembali kekuasaan Umayyah di seluruh Andalusia, membawa stabilitas dan kemakmuran yang telah lama hilang. Keberhasilannya dalam menumpas pemberontakan dan menata kembali kerajaan menjadikannya pemimpin yang dihormati dan ditakuti. Namun, ia sadar bahwa ancaman belum benar-benar hilang. Kerajaan-kerajaan Kristen di utara terus berambisi memperluas wilayah mereka, sementara kekhalifahan Abbasiyah di Baghdad dan dinasti Fatimiyah di Afrika Utara semakin menunjukkan pengaruhnya. Abdurrahman III memahami bahwa untuk menghadapi tantangan ini, ia tidak bisa hanya menjadi seorang emir biasa. Ia butuh legitimasi yang lebih kuat, kekuasaan yang lebih besar, dan simbol yang dapat menyatukan seluruh Andalusia di bawah Panji Umayyah. Maka, di puncak kejayaannya, setelah lebih dari 1 dekade berperang dan mengamankan wilayahnya, ia mengambil keputusan besar yang akan mengubah sejarah Andalusia selamanya, mengangkat dirinya sebagai khalifah. Pada tahun 929 Masehi, di tengah kemegahan istana Cordoba, Abdurrahman III mengumumkan sesuatu yang mengguncang dunia Islam. Ia mengklaim dirinya sebagai Khalifah Andalusia, sebuah gelar yang selama ini hanya dipegang oleh para penguasa Abbasiyah di Baghdad dan Fatimiyah di Afrika Utara. Keputusan ini bukan sekadar ambisi pribadi, melainkan strategi politik untuk menegaskan supremasi dinasti Umayyah di Barat. Dengan mengangkat dirinya sebagai khalifah, Abdurrahman III tidak hanya menyatukan Andalusia di bawah satu panji, tetapi juga menantang klaim spiritual dan politik dari 2 kekhalifahan lainnya. Ia segera memerintahkan pembangunan kota-kota baru, memperkuat pasukannya, dan mengukuhkan diplomasi dengan berbagai kerajaan di sekitar Laut Tengah. Tantangan terbesar pertama datang dari utara, di mana kerajaan Kristen seperti Leon, Navarra, dan Castilla semakin agresif dalam ekspansi mereka. Abdurrahman III tidak tinggal diam.
Ia mengerahkan pasukan besar dan memimpin serangkaian ekspedisi militer yang brutal untuk menekan mereka. Pada tahun 939 Masehi, ia bertempur dalam tempuran Simancas melawan Raja Ramiro II dari Leon. Meskipun pasukannya mengalami kekalahan besar dalam pertempuran ini, Abdurrahman III dengan cepat bangkit kembali. Ia menyusun strategi baru, memperkuat pasukannya dengan tentara bayaran, terutama dari suku Berber, dan melancarkan serangan balasan yang menghancurkan banyak benteng musuh. Sementara itu, di selatan, ancaman baru muncul dari dinasti Fatimiyah, yang berusaha memperluas pengaruhnya ke Afrika Utara, dan bahkan ke Andalusia. Fatimiyah yang beraliran Syiah adalah musuh ideologis Umayyah, yang berpegang teguh pada Sunni, sehingga konflik ini bukan sekadar perebutan wilayah, tetapi juga pertarungan legitimasi keagamaan. Abdurrahman III mengirim armada laut yang besar ke wilayah Ifriqiya, dan mampu menguasai area paling strategis di sana seperti Ceuta dan Tangier di Maroko. Ia juga memperkuat aliansi dengan suku lokal di sana, untuk menahan ekspansi Fatimiyah. Dengan pengaruh diplomatik dan kekuatan militernya, ia membawa Andalusia menjadi negara adidaya di antara supremasi tiga kekhalifahan lainnya masa itu. Tidak hanya itu, Abdurrahman III juga menjadikan Cordoba pusat perkembangan sosial keislaman, tepian Eropa, bahkan dunia. Ia mendirikan Madinat al-Zahra, sebuah kota istana megah yang menjadi simbol kejayaan Umayyah di Andalusia. Di bawah kepemimpinannya, Cordoba berkembang menjadi kota terbesar di Eropa, dengan perpustakaan yang menyimpan ratusan ribu manuskrip, masjid-masjid yang megah, dan pasar-pasar yang ramai oleh pedagang dari seluruh dunia. Para ilmuwan, penyair, dan cendekiawan dari berbagai negeri datang ke Cordoba untuk belajar dan berbagi ilmu, menjadikannya pusat keilmuan yang menyaingi Baghdad dan Konstantinopel. Di usia senjanya, Abdurrahman III menyaksikan kejayaan yang telah ia bangun dengan tangan besi dan kecerdikan politiknya. Namun, ia juga mulai merasakan beban usianya. Selama bertahun-tahun, ia telah menghabiskan hidupnya dalam peperangan dan pemerintahan tanpa henti, mengorbankan banyak hal demi kejayaan Umayyah. Pada tahun 961 Masehi, setelah lebih dari 5 dekade berkuasa, sang khalifah akhirnya menghembuskan napas terakhirnya di istana megahnya di Cordoba. Kepergiannya meninggalkan warisan yang abadi, sebuah Andalusia yang kuat, bersatu, dan menjadi pusat peradaban Islam di Barat. Tahtanya diwarisi oleh putranya, Al-Hakam II, yang akan melanjutkan kejayaan dinasti Umayyah di tanah Andalusia.